Sejarah bus PO Haryanto. Dilansir dari duniabis.com, perusahaan otobus Haryanto ini sudah sangat terkenal dengan trayek atau rute Jakarta Kudus Surabaya Madura Pati Solo Blora Cepu Ponorogo. Tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui nama perusahaan otobus Haryanto. Perusahaan otobus ini diambil dari nama pemilik bus, yaitu Pak Haryanto. Pak Haryanto hanyalah seorang anak buruh tani. Sejak kecil Pak Haryanto didik untuk bekerja keras mulai dari berjualan es atau menggembala sapi milik tetangga demi menambah penghasilan untuk kelangsungan hidup keluarganya. Saudara Pak Haryanto sangatlah banyak, jadi tidak dipungkiri jika Pak Haryanto didik untuk bekerja keras sejak kecil. Pak Haryanto anak ke-6 dari 11 bersaudara. Sejak kecil Pak Haryanto bercita-cita ingin menjadi TNI. Cita-citanya tahun 1979 akhirnya tercapai juga. Pak Haryanto mulai bekerja di Kesatuan Angkatan Udara Kostrad di Tangerang. Pak Haryanto sewaktu menjadi TNI didik menjadi pengemudi yang tugasnya mengangkut meriam, beras untuk konsumsi dan perminyakan. Penghasilan beliau waktu itu hanya Rp 18.000 per bulan. Sudah bekerja dan mengantongi gaji tetap setiap bulannya. Pada tahun 1982 Pak Haryanto memberanikan diri untuk menikah, tetapi gaji belasan ribu yang diterima setiap bulannya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka selain bekerja sebagai TNI, beliau mempunyai kerja sambilan, yaitu menjadi sopir angkot. Pada tahun 1984, dengan modal uang kurang dari 1 juta, Pak Haryanto nekat membeli mobil angkutan kota buatan Daihatsu. Di sela-sela waktu bekerja sebagai sopir kendaraan militer di kesatuannya, beliau meluangkan waktunya untuk menyopir angkot. Bapak Haryanto tidak mempunyai banyak waktu istirahatnya demi menafkahi istri dan ketiga anaknya. Beliau juga bekerja sambilan yang lain, yaitu sebagai perwakilan Baspo Sumber Urip yang beliau tekuni sejak tahun 1990 sampai tahun 2000. Dari hasil kerja kerasnya, angkot beliau terus bertambah banyak hingga mencapai 100 unit. Dari hasil usaha angkotnya beliau berhasil mendapatkan jutaan rupiah setiap harinya. Tahun 1990 beliau membuka showroom mobil di daerah Tangerang. Showroom beliau khusus menjual mobil angkot dari berbagai merek. Mobil angkot yang dijualnya sangat diminati oleh pembeli sehingga setiap bulan telah terjual 20-30 unit mobil. Kini penghasilannya tak kalah dengan para jenderal walaupun pangkat beliau di TNI hanya kopral. Beliau sangat sukses dalam menjalankan bisnisnya. Walaupun umurnya baru 43 tahun, tahun 2002 dia melayangkan surat pengunduran diri. Beliau tidak mendapat pesangon, tetapi mendapat pensiun Rp 800.000 per bulan. Sejak beliau pensiun, beliau sibuk dengan bisnis barunya, yaitu mendirikan perusahaan otobus. Perusahaan otobusnya diberi nama Po Haryanto. Waktu itu beliau mendapat pinjaman dari bank sekitar 3 miliar. Uang tersebut digunakan untuk membeli 6 unit bus yang masing-masing unit harganya Rp 800 juta. Semula Pak Haryanto mengoperasikan busnya untuk rute atau jurusan Cikarang Cimone dengan kelas ekonomi. Sayangnya bus jurusan tersebut sepi penumpang sehingga beliau merubah busnya dengan kelas eksekutif dan membuat jurusan atau rute baru, yaitu Jakarta Kudus, Jakarta Jepara, Jakarta Pati. Pada saat ini beliau memiliki 90 bus eksekutif yang melayani rute atau jurusan Jakarta Kudus Surabaya Madura Solo Pati Ponorogo Blora. Selain busnya untuk penumpang umum, busnya juga dapat digunakan atau disewakan buat pariwisata. Selain itu beliau juga memiliki 150 unit angkutan kota dengan melayani trayek daerah Tangerang. Dan beliau juga memiliki showroom mobil, 2 rumah makan besar yang berada di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Bapak Haryanto sadar betul bahwa usaha bisnisnya tidak akan berhasil tanpa bantuan Allah SWT. Oleh sebab itu beliau berjanji akan memberangkatkan sopirnya ke Tanah Suci, Mekah. Tradisi memberangkatkan karyawannya ke Tanah Suci, Mekah, terus beliau pelihara hingga sekarang. Sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Eka Arta, serta nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan seru lainnya.